Market Movers pekan ketiga bulan Mei 2020. Kekhawatiran pasar terhadap gelombang kedua dari penyebaran wabah virus corona pasca pelonggaran lockdown dan memburuknya ekonomi karena wabah tersebut bisa menjadi sentimen negatif untuk aset berisiko pekan ini. Selain itu, pasar akan memperhatikan kelanjutan hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok yang memanas dan perkembangan Brexit. Senin, 18 Mei. Data PDB atau GDP Jepang kuartal pertama akan menjadi data penting pertama di awal pekan ini. Data akan dirilis pagi hari pukul 6:50 waktu Indonesia Barat. Bila data dirilis lebih baik dari estimasi, ini berpotensi memicu penurunan USD JPY. Selasa, 19 Mei, pukul 8:30 waktu Indonesia Barat, Bank Sentral Australia akan merilis hasil notula rapat kebijakan moneter mereka di awal bulan Mei. Bila mereka memberikan pandangan yang hawkish atau optimis terhadap perekonomian Australia, AUD/USD berpotensi bergerak naik. Siang harinya, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, pasar akan mendapatkan data tenaga kerja Inggris seperti data klaim tunjangan pengangguran, data tingkat pengangguran, dan data indeks upah. Bila data-data tersebut dirilis lebih buruk dari estimasi, ini berpeluang memicu penurunan GBP USD di tengah kekhawatiran terhadap outlook no deal Brexit. Selanjutnya, pukul 16 waktu Indonesia Barat, perhatian pasar akan tertuju ke data survei sentimen ekonomi Jerman untuk bulan Mei yang dirilis oleh lembaga ZU. Bila data dirilis lebih buruk dari estimasi, ini berpeluang memberikan tekanan turun terhadap Euro USD. Malam harinya, pukul 19:30 waktu Indonesia Barat, pasar akan menantikan perilisan data izin membangun di Amerika Serikat untuk periode April. Bila data dirilis lebih tinggi dari estimasi, ini berpeluang memicu penguatan dolar Amerika Serikat dan bisa membuat harga emas turun. Rabu, 20 Mei. Siang hari pukul 13 waktu Indonesia Barat, Inggris akan merilis data tingkat inflasi konsumen untuk periode April. Bila data dirilis lebih rendah dari estimasi, GBP USD berpotensi bergerak turun. Selanjutnya dari zona Euro, pasar akan menantikan data neraca berjalan dan data tingkat inflasi konsumen yang masing-masing akan dirilis pukul 15 waktu Indonesia Barat dan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Bila kedua data tersebut dirilis lebih rendah dari estimasi, ini berpotensi menekan turun Euro USD. Malam harinya, pukul 19:30 waktu Indonesia Barat, Kanada akan merilis data tingkat inflasi konsumen untuk periode April. Bila angkanya lebih baik dari estimasi, ini berpeluang memicu penurunan USD CAD. 2 jam kemudian, tepat pukul 21:30 waktu Indonesia Barat, seperti biasa, pasar akan mendapatkan perilisan data cadangan minyak mentah mingguan Amerika Serikat dari Energy Information Administration atau EIA. Bila cadangan minyak mentah kembali turun seperti pekan sebelumnya, maka harga minyak mentah berpeluang bergerak naik. Kamis, 21 Mei, pukul 1 waktu Indonesia Barat, dini hari, FOMC, Bank Sentral Amerika Serikat, akan merilis notulen rapat kebijakan moneter mereka di tanggal 30 April. Bila notulen mengindikasikan perlunya pelonggaran atau stimulus moneter tambahan untuk menopang perekonomian Amerika Serikat, maka harga emas berpeluang untuk bergerak naik. Jepang akan merilis 2 data penting di pagi ini, yaitu data neraca perdagangan di pukul 6:50 waktu Indonesia Barat, dan data indeks aktivitas manufaktur di pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Bila kedua data dirilis lebih buruk dari estimasi, maka USD JPY berpotensi bergerak naik. Sore harinya, perhatian akan tertuju ke data indeks aktivitas manufaktur dan sektor jasa Inggris untuk periode Mei, yang dirilis pukul 15:30 waktu Indonesia Barat. Bila kedua data tersebut dirilis lebih buruk dari estimasi, ini berpotensi memicu penurunan GBP USD. Dan malam harinya, pasar akan menantikan sejumlah data ekonomi penting dari Amerika Serikat. Yang pertama, pukul 19:30 waktu Indonesia Barat, yaitu data indeks aktivitas manufaktur wilayah Philadelphia untuk bulan Mei, dan data klaim tunjangan pengangguran mingguan. Bila kedua data tersebut dirilis lebih baik dari estimasi, ini berpotensi memicu penurunan harga emas. Selanjutnya yang akan dirilis adalah data indeks aktivitas manufaktur untuk bulan Mei pukul 20:45 waktu Indonesia Barat, dan data penjualan rumah second bulan April pukul 21 waktu Indonesia Barat.
Bila kedua data tersebut menunjukkan angka yang lebih tinggi dari estimasi, maka dolar AS akan semakin menguat dan harga emas berpeluang memperdalam penurunannya. Jumat 22 Mei, pagi hari Selandia Baru akan merilis data penjualan retail mereka selama kuartal pertama. Bila angkanya lebih tinggi dari estimasi, maka NZD/USD berpeluang naik. Selanjutnya, Inggris akan merilis data penjualan retail mereka untuk periode April. Data ini bisa dirilis pukul 13 waktu Indonesia Barat atau pukul 15:30 waktu Indonesia Barat. Bila angka yang dirilis lebih buruk dari estimasi, ini berpeluang berimbas negatif ke pergerakan GBP USD. Selanjutnya, pasar akan menantikan sejumlah data indeks aktivitas manufaktur dan sektor jasa dari wilayah Euro untuk bulan Mei. Pertama, dari Prancis akan dirilis pukul 14:15 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, dari Jerman pukul 14:30 waktu Indonesia Barat. Dan ketiga, dari zona Euro pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bila semua data dirilis lebih buruk dari estimasi, ini berpotensi menekan kinerja Euro USD di hari terakhir perdagangan pekan ini. Dan malam harinya, data penjualan retail inti Kanada yang dirilis pukul 19:30 waktu Indonesia Barat akan menjadi data penting terakhir di pekan ini. Bila data dirilis lebih baik dari estimasi, ini berpeluang memicu penurunan USD CAD. Berikut adalah jadwal market movers yang lebih lengkap untuk Anda perhatikan, agar Anda tidak kehilangan kesempatan. Segera manfaatkan peluang tradingnya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kontak person Anda di MIFX. Terima kasih dan sukses untuk trading Anda.